Himbauan saya adalah mudah bagi istana menyelesaikan persoalan ini. Secara politik, beri pilihan kepada Muldoko. Kalau Muldoko memilih untuk berjuang terus di Partai Demokrat, maka netralitas pemerintah tetap harus dijaga sampai kedua kubu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, entah melalui Mahkamah Partai Politik atau melalui gugat-menggugat di pengadilan. Karena tidak mungkin selesai di Menkumham saja, karena saya sendiri sudah mengatakan bahwa lebih baik Kemenkumham bersikap netral. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Kali ini saya akan membacakan dan mengulas berita yang dilansir oleh kompas.com, yaitu Beni Kaharman sebut pengurus Demokrat diancam intelijen, Polri .2 kami tidak berpolitik. Gitu ya, tidak mungkin juga dia bilang berpolitik ya. Jakarta Kompas.com. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Polri akan mengecek informasi yang mengatakan bahwa ada dugaan ancaman dari intelijen kepolisian terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah. Ancaman itu bertalian dengan gelaran Kongres luar biasa KLB yang digagas sejumlah ex-kader Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami cek dulu kebenarannya, kata Argo dalam keterangannya Selasa 9 Maret 2021. Menurut Argo, tugas pokok anggota Polri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara dan memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, sebenarnya yang pertama adalah perlindungan dan pengayoman masyarakat ya. Kamtibmas itu yang kedua, penegakan hukum yang ketiga. Ia menegaskan anggota Polri tidak berpolitik. Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas, ucap dia. Tugas pokoknya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Kamtibmas baru penegakan hukum. Argo pun mengatakan jika kabar itu benar, anggota yang bersangkutan akan ditindak tegas. Dilansir Kompas TV, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman mengungkapkan dugaan adanya ancaman dari intelijen kepolisian terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah. Beni menyebut para pengurus Partai Demokrat di daerah dibujuk untuk mendukung KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang. KLB itu digelar oleh kelompok yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). KLB kemudian menetapkan Kepala Staf Presiden KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota ini kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres, tulis Beni di akun Twitternya. Ada pula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini benarankah rakyat monitor? Tulis dia lagi. Apa ya? Ya, Sobat era sekalian, sekali lagi ini ujian bagi, bukan ujian ya sesungguhnya, ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan. Tentu pertanyaan yang ya ingin ditanyakan semua orang, yaitu apakah sesungguhnya istana terlibat dalam pengambil alihan Partai Demokrat. Tetapi seperti yang sudah saya katakan, secara post factum itu bisa dijawab dengan mudah, yaitu memberikan sanksi kepada Muldoko. Mudah kan? Seperti saya katakan, Prof. Jimli juga katakan, ya suruh memilih Muldoko. Apakah mau jadi KSP ataukah berjuang untuk merebut kepemimpinan Partai Demokrat. Kalau mau jadi KSP, lepaskan perjuangan merebut kepemimpinan Partai Demokrat. Tapi kalau mau merebut kepemimpinan Partai Demokrat, lepaskan KSP. Nah, itu baru fair sesungguhnya.
Tapi kalau istana mengatakan tidak terlibat, tetapi mereka tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap KSP, ya itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa istana terlibat. Nah, cuman masalahnya adalah isu bahwa misalnya ada gerakan polisi-polisi atau intel-intel yang menekan pengurus di daerah, itu harus dibuktikan. Cuma memang Sobat Era sekalian ya, saya berharap bahwa pihak kepolisian benar-benar menjalankan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan fungsi penegakan hukum. Jangan sampai terseret-seret dalam ranah politik, walaupun terus terang saja itu kan sudah menjadi rahasia umum. Ya, kita refer ke belakang. Dulu ketika Presiden Megawati menjadi incumbent presiden, ada isu ya pelibatan atau mobilisasi polisi untuk memenangkan. Hal sama ya terjadi juga ketika Pilpres 2019 antara Prabowo dan SBY, Prabowo dan Jokowi, di mana salah satu klaim dari kubu Prabowo adalah keterlibatan istilahnya aparat ya. Aparat itu macam-macam, ada yang menyebutnya BIN, ada yang menyebutnya polisi dan lain sebagainya. Memang tidak bisa dibuktikan dan memang sulit membuktikannya, atau mereka yang tahu informasi tidak akan berani juga menyampaikan. Karena itu sekali lagi baiknya memang pucuk pimpinan Polri berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan sama sekali tidak terlibat dalam urusan-urusan politik. Karena urusan politik ini ya bisa membawa penegak hukum kemana-mana. Nah, sebenarnya dalam konteks ini yang tidak boleh terlibat juga adalah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi biarkanlah kubu Demokrat ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi polisi tidak terlibat, Kemenkumham tidak terlibat, istana tidak terlibat. Tapi bukan dengan sistem pembiaran. Kalau misalnya KSP tetap dijabat Muldoko dan at the same time dia berjuang untuk merebut kepemimpinan Partai Demokrat, dan kita tahu bahwa seorang KSP kan harusnya izin untuk melakukan sesuatu yang luar biasa tentunya. Ya, seperti yang dikatakan Andi Malarangeng ya, saya kutip lagi. Ketika dia jadi jubir presiden, untuk menengok orang tuanya atau mertuanya yang sakit saja dia memerlukan izin. Apalagi untuk menjadi ketua umum partai politik. Bahkan ketika dia mau mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat, dia juga izin walaupun akhirnya kalah. Rasanya sungguh tidak ikut atau tidak mengikuti tata krama kalau KSP bergerak atas kemauannya sendiri. Tapi tentu dalam konteks ini tidak mungkin istana mengatakan bahwa KSP bergerak atas kemauan istana. Karena link seperti ini hanya bisa dianalisis ya dengan objektif dan rasional. Tapi semua pertanyaan itu akan mudah ditepis kalau tadi istana bersikap memberikan ultimatum pilihan kepada Muldoko antara berjuang merebut Demokrat atau mempertahankan jabatan di KSP-nya. Memang Sobat Era sekalian tidak ada larangan rangkap jabatan. Tidak ada larangan, sebagaimana menteri juga misalnya rangkap jabatan, walaupun saya katakan tidak etis seorang menteri rangkap jabatan. Kenapa? Karena menteri dan ketua umum partai itu berbeda haluannya. Tugas ketua umum partai adalah membesarkan partai dan memenangkan partai di dalam pemilu berikutnya. Itu mandat utamanya. Sementara mandat seorang pembantu presiden adalah menyukseskan program pemerintah. Dan bisa jadi itu program yang diusung oleh presiden dari partai lain. Jadi kadang-kadang bentrok ya kan. Bagaimana misalnya seorang ketua umum Gerindra itu
harus komit terhadap program Presiden Jokowi yang benefitnya mungkin dinikmati oleh PDIP sebagai pengusung Presiden Jokowi. Tapi itulah, karena Presiden Jokowi sendiri yang katakanlah melanggar idealismenya, melanggar apa yang dia gariskan pada periode pertama. Pada periode pertama, semua pejabat suruh memilih, termasuk Wiranto misalnya. Dia harus memilih apakah menjadi ketua umum partai politik ataukah dia menjadi Menko Polhukam. Akhirnya memilih sebagai Menko Polhukam, tidak menjadi ketua umum partai politik lagi. Ternyata belakangan masuk Erlangga Hartarto, tetap disuruh menjadi ketua umum partai politik, masuk ke Idrus Marham, tetap menjadi sekjen partai politik. Itu periode pertama, sampai Idrus Marham akhirnya ditersangkakan dan kemudian menjadi pesakitan di KPK. Pada periode kedua, Erlangga tetap menjadi ketua umum partai politik sekaligus menteri. Ditambah lagi rupanya Soeharto Monoarfa menjadi menteri yang strategis juga, kepala Bappenas, menteri perencanaan pembangunan sekaligus kepala Bappenas. Lalu siapa lagi? Prabowo Subianto juga menjadi menteri pertahanan sekaligus ketua umum partai politik, bahkan terpilih kembali dalam jabatan sebagai menteri. Demikian juga Erlangga Hartarto terpilih kembali dalam jabatan menteri. Soeharto Monoarfa juga terpilih kembali dalam jabatan menteri. Akhirnya yang terjadi adalah ya Presiden Jokowi rupanya lebih mementingkan soal establishment kekuasaan ketimbang mencari full timer. Full timer itu adalah menteri yang bekerja sepenuh hati dan tidak memikirkan urusan partainya. Partai hanya mendeploy orang-orang terbaik dan kemudian menjadi pembantu presiden. Ya, Sobat Era sekalian, kembali kepada soal seperti ini, soal ancaman intelijen. Memang isu seperti ini ya kadang-kadang berseliweran, tapi memang susah membuktikannya. Tapi sekali lagi, kita minta komitmen aparat penegak hukum, ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, sesuai dengan visi dan misinya, agar tidak melibatkan atau menarik-narik polisi dalam ranah politik. Kalau mereka terlibat tanpa komando, maka harus diberikan sanksi yang tegas, artinya mereka sudah melakukan insubordinasi terhadap perintah Kapolri. Jadi bukan hanya sekedar basa-basi on the paper, tapi memang tindakan-tindakan nyata untuk memelihara independensi Polri, bukan Kapolri saja. Dan ini merupakan tantangan Sigit Listio Prabowo, mengingat dia adalah generasi muda angkatan 91 yang dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri. Ya, kalau kita menyandarkan pada statement dari Irjen Argo Yuwono, ya tidak bisa juga dipegang mentah-mentah, karena memang itulah tugas dari juru bicara. Kan? Juru bicara menggunakan common sense sebelum mengecek kebenarannya, yaitu menyampaikan statement-statement yang sifatnya normatif. Ya. Walaupun undang-undang dikatakan, dalam undang-undang dikatakan bahwa tugas pokok Polri itu adalah menjaga Kamtipmas, tapi kan bukan berarti tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Polisi yang membackup atau membackingi pejabat juga, membackingi kejahatan atau pelanggaran pidana juga ada. Buktinya ada yang dipenjarakan, ada yang diproses, ada yang menjadi terdakwa dan lain sebagainya. Demikian juga penegak hukum lainnya. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi himbauan saya adalah mudah bagi istana menyelesaikan persoalan ini. Secara politik, beri pilihan kepada Muldoko. Kalau Muldoko memilih untuk berjuang terus di Partai Demokrat, maka netralitas pemerintah tetap harus dijaga sampai kedua kubu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, entah melalui Mahkamah Partai Politik atau melalui gugat-menggugat di pengadilan. Karena tidak mungkin selesai di Menkumham saja, karena saya sendiri sudah mengatakan bahwa lebih baik Kemenkumham bersikap netral dan administratif. Kalau administrasinya memenuhi syarat, diterima sepanjang tidak ada komplain. Tapi kalau ada komplain dari kepengurusan lain, maka tentu di hold.
harus minta selesaikan dulu terlebih dahulu secara internal. Kalau tidak bisa silahkan menyelesaikan di ranah hukum, barulah kemudian akhirnya Kemenkumham harus menghormati apapun putusan pengadilan. Jangan seperti konflik yang lalu, putusan pengadilannya A tapi tidak dilaksanakan atau enggan dilaksanakan karena kebetulan yang menang bukan dari kubu pemerintah. Mudah-mudahan tidak demikian lagi untuk Demokrat ini, dan mudah-mudahan kebenaran dan akal sehat yang dimenangkan, terutama nanti oleh pengadilan. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.